Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Titisan Nyi Roro Kidul. Rano menelan ludah, tak tahu harus bagaimana. Jaka pun melanjutkan ceritanya, tetapi Rano tidak bisa mendengarkan lebih lanjut. Pikirannya terjebak pada satu hal, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ular bermata merah itu selalu muncul? Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Percaya kamu, Gus? Masa meninggalnya Sinta istri Rano dan bayinya akibat tumbal? Tanya Norman pada Bagus saat mereka sedang ngopi di sebuah warung. Ya, karena Allah. Masa tumbal? Emang Rano melakukan pesugihan? Jawab Bagus. Kalau aku sih, karena lahirnya anak dari Rano di hari Selasa Kliwon. Kan katanya, kalau lahir di hari Selasa Kliwon, itu tandanya dia titisan Nyi Roro Kidul, tambah Bagus. Hus, sahut Pak Ali, sambil menyajikan kopi yang mereka pesan. Jangan banyak bicara kalau nggak tahu jelas, lanjut Pak Ali, seraya menggoreng tempe mendoan pesanan Norman dan Bagus. Di desa itu, sebuah berita mengejutkan mulai beredar dengan cepat. Warga desa yang biasanya hidup tenang kini diguncang oleh kabar kematian istri Rano yang tak lama bayinya pun ikut meninggal dengan cara yang sangat misterius. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, dan tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Di warung kopi, tempat Bagus dan Norman masih mengobrol, berita kematian istri Rano turut menciptakan kegelisahan. Bagus dan Norman hanya bisa saling pandang, bingung dengan berbagai cerita yang terus beredar. Desa kita kok sekarang jadi penuh cerita mistis begini ya, kata Norman dengan nada cemas. Bagus menarik napas panjang, kemudian menggeleng. Begitulah, semua orang punya penjelasan sendiri. Kalau tidak ada bukti, ya tinggal percaya atau tidak, jawab Bagus sambil menyesap kopi. Pak Ali, yang mendengar percakapan mereka, berhenti sejenak dari pekerjaannya menggoreng tempe mendoan. Kalian jangan terlalu mudah percaya sama cerita orang, banyak yang cuma buat heboh saja, katanya, menatap Norman dan Bagus dengan serius. Setiap kejadian ada penjelasannya, cuma seringkali orang lebih memilih cerita yang menakutkan, imbuh Pak Ali sembari melanjutkan pekerjaan. Namun, semakin lama berita tentang kematian istri Rano dan bayinya semakin menghangat, malam-malam di desa itu terasa lebih sepi dari biasanya, hanya suara langkah kaki orang yang terburu-buru dan bisikan tentang istri Rano yang terdengar di setiap sudut jalan. Setiap perbincangan tentang kematiannya membuat hati warga semakin terombang-ambing antara rasa takut dan penasaran. 25 tahun yang lalu, di desa yang sama, ada sebuah keluarga yang dikenal baik oleh banyak orang. Rano dan Sinta, pasangan muda yang menjalani hidup dengan penuh semangat. Mereka berdua menjalankan usaha sederhana, menjual makanan di pasar desa. Setiap pagi, Rano dan Sinta akan membuka lapaknya di pasar, menyajikan masakan rumahan yang sederhana, tetapi enak dan selalu ramai pembeli. Pernikahan mereka telah berjalan sekitar 4 tahun, dan meskipun mereka hidup dengan sederhana, kebahagiaan selalu terpancar dari wajah mereka. Rano seorang pria yang pekerja keras, dan Sinta adalah perempuan yang penuh perhatian. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Namun, meskipun tampak bahagia, tak jarang ada masalah kecil yang datang. Ada kalanya mereka berselisih paham, apalagi dalam usaha mereka. Pasar seringkali tidak selalu memberikan keuntungan yang cukup, dan kadang rasa lelah datang menghampiri. Tapi, mereka selalu bisa mengatasi itu bersama, berbicara dari hati ke hati, saling mendukung untuk terus bertahan. Sinta, aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap semangat. Kalau kita nggak berusaha, siapa lagi yang akan bantu kita, kata Rano suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di rumah sederhana mereka. Sinta tersenyum, meskipun lelah. Aku tahu, Mas. Kita kan sudah berjanji untuk bersama, melalui segala hal, jawab Sinta, matanya penuh keteguhan. Pada awal pernikahan mereka, kehidupan mereka begitu sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka tidak banyak harta, tapi saling memiliki satu sama lain adalah segalanya. Mereka percaya, dengan kerja keras dan doa, segala kesulitan akan terlewati. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, membuka lapak di pasar dari pagi hingga sore. Setiap hari adalah perjuangan,
namun juga pelajaran berharga tentang arti kebersamaan dan kesabaran. Sinta yang pandai memasak, selalu membuat makanan dengan hati, dan Rano yang rajin berjualan, selalu berbicara ramah kepada para pembeli. Pasar kecil itu seakan menjadi saksi bisu atas cinta mereka yang semakin tumbuh. Namun, meski segala sesuatunya tampak berjalan baik, ada rasa gelisah yang tak bisa disembunyikan dalam diri mereka berdua. Mereka sudah menikah hampir 4 tahun, tapi ada sesuatu yang belum mereka dapatkan, seorang anak. Setiap kali melihat teman-teman mereka yang sudah memiliki anak, hati mereka terasa sedikit perih. Meski begitu, mereka berusaha untuk tetap sabar, percaya bahwa semuanya akan datang pada waktunya. Pernikahan mereka sudah berjalan 4 tahun, dan meskipun tanpa kehadiran anak, cinta mereka tak pernah pudar. Mereka masih berjuang bersama, meski hari-hari kadang terasa berat, dan harapan akan masa depan yang lebih baik selalu ada di dalam hati mereka. Seiring berjalannya waktu, omongan warga semakin menjadi-jadi. Rano dan Sinta yang sebelumnya selalu menjadi pasangan yang harmonis dan bahagia, kini semakin sering menjadi bahan perbincangan di mulut orang-orang desa. Mereka mulai berkata bahwa Sinta mandul, karena belum juga dikaruniai anak setelah 4 tahun menikah. Mereka berbicara tanpa tahu kenyataan, hanya berdasarkan spekulasi yang tak beralasan. Istrinya Sinta itu mandul, ya? Tidak ada harapan punya anak, bisik seorang ibu di pasar, saat melihat pasangan itu lewat. Padahal, suaminya dulu punya anak dari istri pertama, kan? Pernikahan pertama Rano memang tidak berlangsung lama. Ia pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sri, yang memberinya seorang anak laki-laki. Sayangnya, pernikahan mereka berakhir tragis. Sri meninggal dunia saat melahirkan anak mereka, meninggalkan Rano dalam kesedihan yang mendalam. Kehilangan yang begitu besar itu membuat Rano bertahun-tahun berduka. Namun, meskipun Rano selalu mencoba untuk membuka hati kembali, luka dari masa lalu itu tetap ada. Ia selalu merasa kesepian, merindukan anak dan istrinya yang sudah tiada. Ketika ia menikahi Sinta, ia berharap bisa membangun keluarga baru, tetapi waktu berlalu tanpa hadirnya seorang anak, dan desas-desus mulai beredar. Sinta yang mendengar gosip-gosip itu mulai merasa tertekan. Hatinya yang penuh cinta untuk Rano kini dihantam oleh rasa sakit yang datang dari semua omongan itu. Dia tahu bahwa orang-orang itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka, namun kata-kata itu tetap menusuk hatinya. "Mas, kenapa mereka selalu berbicara tentang kita seperti itu?" tanya Sinta dengan suara lirih saat mereka sedang duduk di malam hari, di rumah yang telah mereka buat bersama. Rano menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. "Sinta, aku tak bisa menghentikan mulut orang-orang. Aku hanya bisa berjanji akan selalu berada di sisimu, apapun yang terjadi." Namun, meskipun Rano mencoba menenangkan Sinta, rasa sakit itu tak mudah hilang. Sinta merasa malu dan terluka dengan apa yang dikatakan oleh warga desa. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik, tapi nyatanya, pernikahannya tetap saja menjadi bahan pembicaraan. Tidak ada yang tahu betapa ia ingin memiliki anak, betapa ia ingin melengkapi keluarga kecil mereka. Di pasar, dia melihat para ibu dengan anak-anak mereka, tertawa dan bermain. Sinta merasa ada lubang yang dalam di hatinya, seakan tak ada yang mengerti kesedihannya. Ia ingin menangis, tetapi tidak bisa. Ia merasa seperti seorang wanita yang gagal, meski ia tahu itu bukan kesalahannya. Semakin hari, rasa sakit itu semakin menggerogoti perasaan Sinta. Setiap kali ia mendengar desas-desus itu, hatinya semakin terpuruk. Dia ingin sekali berteriak kepada dunia bahwa ia tidak mandul, bahwa ia ingin menjadi ibu, tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain menahan rasa perih itu dalam diam. Rano tahu, perasaan Sinta semakin terluka. Dia merasa bersalah, karena meskipun ia mencintai Sinta dengan sepenuh hati, ia tidak bisa menghapus rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata orang-orang itu. Ia ingin sekali berbuat lebih banyak, tetapi seringkali ia merasa terjebak antara masa lalunya yang penuh kenangan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bersama Sinta. Kehidupan mereka semakin terasa berat setelah gunjingan-gunjingan yang datang silih berganti.
Sinta merasa semakin tertekan dengan semua pembicaraan di sekitar mereka yang menyebut dirinya mandul. Setiap langkah yang diambilnya di desa ini seolah penuh dengan tatapan dan bisikan yang semakin mengikis ketenangannya. Pada suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Sinta akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Rano. Wajahnya terlihat lelah, penuh keresahan. "Mas," ucapnya pelan, "aku ingin pulang ke rumah ibu hanya untuk beberapa hari, untuk menenangkan diri." Rano menatap istrinya. Ia tahu betul betapa beratnya perasaan Sinta, meskipun ia berusaha menenangkan hatinya dengan tetap bekerja keras, menjaga toko makanan mereka di pasar. Ia tak ingin melihat Sinta terus menderita, namun ia juga merasa kehilangan ketika harus jauh darinya. "Kamu yakin, Sinta? Jangan terlalu lama, ya. Aku khawatir kalau kamu pergi sendiri." Sinta mengangguk perlahan. "Aku hanya butuh waktu sejenak, Mas, agar aku bisa berpikir dengan jernih lagi. Aku rasa, di sana aku bisa lebih tenang." Dengan berat hati, Rano akhirnya mengizinkan istrinya untuk pulang kampung di sebuah kota istimewa di Jawa Tengah. Ia tahu, meskipun sulit, ini adalah yang terbaik bagi Sinta. "Baiklah, tapi hati-hati di jalan." Keesokan harinya, Sinta berkemas dan pergi dengan membawa sedikit pakaian. Meski hatinya berat, ia merasa seolah-olah akan ada ruang bagi jiwanya untuk bernafas. Rano hanya bisa mengantar dengan pandangan sendu, merasa cemas, tapi juga tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh istrinya. Selama beberapa hari setelah Sinta pergi, Rano tetap menjalani rutinitasnya, berjualan seperti biasanya. Tetapi ada kekosongan yang terasa begitu dalam. Warung yang biasanya ramai dengan pembeli, kini terasa sepi. Setiap kali ia menatap kursi tempat Sinta biasa duduk, ia merasa kehilangan. Ia merindukan tawa Sinta, kehangatan yang selalu ada di rumah mereka. Tapi ia tahu, Sinta butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya. Di desa tempat Sinta tinggal, suasana yang lebih tenang memberinya sedikit ketenangan. Ia kembali ke rumah orang tuanya, yang sudah lama tak ia kunjungi. Di sana, meski jauh dari hiruk-pikuk pasar dan omongan orang, ia merasa sedikit lebih damai. Setiap hari ia duduk di teras rumah, menatap pemandangan pedesaan yang hijau dan luas, sambil memikirkan segala hal yang terjadi di hidupnya. Namun, meski ia merasa lebih tenang, di dalam hatinya tetap ada rasa sakit yang tak kunjung hilang. Semua bisikan warga desa itu terus menghantuinya, meskipun ia berusaha menutupinya. Kenapa mereka tidak bisa mengerti? "Aku juga ingin memiliki anak, seperti mereka," pikirnya dalam hati, sambil menatap jauh. Kehidupan sederhana di kampung halaman memberi Sinta ruang untuk meresapi perasaannya. Di sana, ia berbicara dengan ibu dan ayahnya, yang selalu mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu mendukungnya. Namun, meski kata-kata itu menenangkan, perasaan yang ia rasakan tetap ada, menyakitkan dan membingungkan. Di desa, meskipun jauh dari Rano, Sinta tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari segala masalah yang menimpanya. Setiap percakapan dengan orang tua dan saudara-saudara di rumah, kembali mengingatkan Sinta tentang perasaan hampa yang ia alami. Ia merasa seolah berada di persimpangan antara menjaga keharmonisan rumah tangganya dan menghadapi kenyataan yang tak mudah. Di sisi lain, Rano, meskipun menjalani hari-hari dengan penuh kesibukan, merasa semakin terpukul tanpa kehadiran Sinta. Ia sadar bahwa meskipun ia bisa menjalani hari-hari tanpa Sinta, ia tak bisa hidup tanpanya. Hatinya sepi, seperti warung yang kini lebih sunyi dari biasanya. Ia berharap, dalam kesendirian itu, Sinta bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah seminggu berada di kampung halaman, akhirnya Sinta memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya di Jawa Barat. Waktu yang singkat itu memberikan sedikit ketenangan dalam hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus kembali menghadapi kenyataan. Sinta merasa lebih tenang, meskipun luka yang ia rasakan belum sepenuhnya hilang. Ia kembali dengan membawa harapan bahwa kehadirannya di rumah bersama Rano bisa mengembalikan sedikit kebahagiaan yang sempat pudar. Saat Sinta tiba di rumah, Rano segera menyambutnya dengan senyum yang lebar. Tak ada kata-kata yang lebih indah selain melihat wajah Sinta kembali setelah sekian lama.
Perasaan Rano campur aduk, antara lega dan bahagia. Ia merindukan istrinya lebih dari yang bisa ia ungkapkan. "Mas," Sinta menyapa dengan suara lembut, matanya yang mulai berkaca-kaca bertemu dengan mata Rano yang penuh kehangatan. Rano hanya bisa menarik Sinta ke dalam pelukannya. Dalam pelukan itu, seakan-akan seluruh beban yang mereka rasakan selama ini lenyap seketika. Mereka berdua terdiam dalam kehangatan yang lama tak mereka rasakan, seakan dunia luar tak ada. Semua kerisauan dan kecemasan yang sempat menghantui mereka kini terasa sedikit terbuang oleh sentuhan itu. Sinta menutup matanya, merasakan setiap detik kebersamaan yang begitu berharga. Walaupun ada luka di hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada cinta yang dimiliki bersama Rano. "Aku rindu, Mas," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. "Rindu yang sama, Sinta. Aku nggak sanggup kalau jauh darimu," jawab Rano dengan suara bergetar, seakan mengungkapkan semua rasa yang selama ini ia tahan. Malam itu, setelah sekian lama terpisah, mereka berdua duduk di teras rumah mereka, berbicara tentang banyak hal yang selama ini terpendam. Mereka berbicara tentang harapan, tentang impian yang belum tercapai, dan tentang apa yang mereka rasakan selama beberapa hari terpisah. Ada kedamaian yang kembali menyelimuti rumah itu, meskipun bayang-bayang gosip dan kata-kata pedas dari warga masih belum sepenuhnya pergi. Dalam kebersamaan itu, ada rasa saling memahami yang tumbuh lebih dalam. Rano dan Sinta sadar bahwa meskipun banyak yang menganggap pernikahan mereka tak sempurna, bagi mereka, kehadiran satu sama lain adalah segalanya. Malam itu, mereka kembali saling berpegangan tangan, berjanji untuk melewati segala rintangan bersama. Rano, yang biasanya kuat dan tegar, kini tak bisa menyembunyikan perasaannya. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan, Sinta. Yang penting kita punya satu sama lain. Kita akan hadapi semuanya bersama," katanya dengan suara penuh keyakinan. Sinta mengangguk, sambil menatap Rano dengan penuh cinta. "Aku tahu, Mas. Aku cuma butuh waktu untuk benar-benar bisa berdamai dengan perasaan ini. Tapi aku tahu, kita akan bisa. Kita selalu bisa, kan?" jawabnya, dengan sedikit senyum yang mulai kembali terlihat di wajahnya. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh kedamaian. Mereka berdua tahu, meskipun perjalanan hidup mereka masih panjang, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah saling meninggalkan. Cinta mereka menjadi kekuatan yang akan selalu mereka pegang teguh. Sebulan setelah kepulangannya, kehidupan Rano dan Sinta mulai berjalan lebih tenang. Namun, suatu pagi, Sinta tiba-tiba merasakan mual yang sangat hebat. Tanpa bisa menahan, ia berlari keluar rumah dan muntah-muntah. Rano yang berada di dalam rumah terkejut mendengar suara Sinta yang tampak begitu kesakitan. "Sinta!" teriak Rano, bergegas menghampiri istrinya. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa seperti ini?" Sinta yang masih merasa pusing hanya bisa terdiam, mencoba untuk bernapas pelan-pelan. Rano segera membantunya duduk, tetapi rasa khawatir mulai menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang, ia segera menggendong Sinta dan membawanya ke bidan desa yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Bidan desa itu sudah dikenal baik oleh Rano dan Sinta. Sesampainya di rumah bidan, Sinta langsung diperiksa dengan cermat. Rano hanya bisa duduk di luar, menunggu dengan penuh kecemasan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik yang berlalu membuat dada Rano semakin sesak. Apa yang terjadi pada Sinta, pikirnya. Apakah ini serius? Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, bidan itu keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya terlihat cerah, dan Rano bisa merasakan ada sesuatu yang baik akan diberitahukan. "Bu bidan, bagaimana dengan Sinta? Apa yang terjadi?" tanya Rano dengan suara bergetar, penuh harap. Bidan itu tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Pak Rano. Sinta hamil. Itu sebabnya dia merasa mual dan muntah. Ini adalah tanda-tanda awal kehamilan." Mendengar kabar itu, Rano terkejut, lalu meledak menjadi kebahagiaan yang tak terhingga. "Sinta hamil?" ucapnya, masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Senyum lebar langsung terukir di wajahnya, dan rasa haru menyelimuti hatinya. Ia segera masuk ke ruang pemeriksaan,
dan Sinta yang sudah duduk di atas tempat tidur memandangnya dengan tatapan penuh tanya. "Mas, bagaimana?" tanya Sinta, masih merasa sedikit lelah. "Sinta," jawab Rano, sambil menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang, "kamu hamil. Kita akan jadi orang tua, Sinta." Sinta terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, dan tiba-tiba perasaan haru begitu menyelimuti hatinya. Semua luka dan kesedihan yang selama ini ia rasakan seolah lenyap seketika. Kebahagiaan itu datang begitu saja, menghapus segala keraguan dan ketakutan yang pernah menghantui mereka berdua. "Benarkah, Mas?" tanya Sinta, suara hampir tidak terdengar, namun penuh harapan. Rano hanya mengangguk, sambil memeluk Sinta dengan erat. "Iya, sayang. Kita akan menjadi orang tua." Mereka berdua saling berpelukan, merasakan momen yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keinginan yang selama ini mereka pendam, untuk memiliki seorang anak, kini akan terwujud. Semua omongan warga yang dulu menyakitkan seakan menjadi bayangan yang hilang begitu saja. Mereka merasa bahwa dunia kini lebih indah. Sinta, yang semula merasa cemas dan terluka, kini merasakan keajaiban yang datang di hidupnya. Kebahagiaan dan rasa syukur memenuhi hatinya. Dan Rano, yang selama ini begitu tegar dan sabar, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mereka berdua menyadari bahwa perjalanan mereka bersama baru saja dimulai, dengan harapan dan kebahagiaan yang akan terus tumbuh. Kabar mengenai kehamilan Sinta cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulu sering menggunjing dan mencibir, mulai terdiam. Mereka yang dulu berbisik di belakang Sinta, kini merasakan rasa malu yang mendalam, karena semua tuduhan yang mereka sebarkan ternyata tidak benar. Hari demi hari, mulut orang-orang desa mulai tertutup. Mereka yang sebelumnya mengejek Sinta dengan julukan mandul, kini hanya bisa menatap dengan pandangan yang penuh penyesalan. Tak ada lagi bisikan atau omongan buruk yang terdengar di sekitar rumah Rano dan Sinta. Semuanya berubah menjadi senyap, seolah kesalahan yang mereka buat menjadi beban yang tak bisa mereka hilangkan. Beberapa ibu-ibu yang dulu sering menggunjing di pasar, kini mulai datang mendekati Sinta dengan wajah yang terlihat canggung. "Sin, kami sangat menyesal telah berprasangka buruk padamu," ucap salah seorang dari mereka dengan suara rendah. "Kami seharusnya tidak berbicara tanpa tahu yang sebenarnya." Sinta, yang awalnya merasa terluka oleh kata-kata mereka, kini hanya tersenyum. Ia bisa melihat betapa mereka menyesal. "Tak apa, Bu. Saya tahu semuanya datang dengan waktu dan tak ada yang perlu dimaafkan. Saya sudah terbiasa dengan semua ini," jawabnya dengan tenang, meski dalam hatinya, ada rasa sakit yang tak mudah dihapuskan. Rano yang mendengar percakapan itu hanya bisa mengangguk. Ia tahu, meskipun kebahagiaan datang dalam bentuk anak yang akan segera mereka sambut, tak mudah bagi Sinta untuk melupakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh omongan orang-orang desa. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. "Sudahlah, Sinta. Mereka sudah menyesal. Mari kita lanjutkan hidup kita dengan penuh kebahagiaan," katanya, mencoba menenangkan hati istrinya. Minggu demi minggu berlalu, dan Rano dan Sinta mulai merasakan perubahan dalam lingkungan mereka. Orang-orang desa yang sebelumnya enggan berbicara dengan mereka kini mulai memberi selamat dengan tulus. Setiap kali mereka bertemu di pasar, seorang ibu atau tetangga akan mendekati mereka dan berkata, "Selamat ya, Sinta. Semoga kehamilannya lancar dan sehat selalu." Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa begitu hangat di hati Sinta. Ia merasa ada keadilan yang hadir setelah semua yang telah dilaluinya. Setiap kali ia mendengar ucapan selamat, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Ia merasa diterima kembali, bukan hanya sebagai istri Rano, tetapi juga sebagai seorang wanita yang berhak merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Rano juga merasakan hal yang sama. Ia bisa merasakan perubahan sikap warga, meskipun tidak semuanya. Ada yang memang masih terjebak dalam kebanggaan mereka, namun banyak juga yang mulai sadar akan kesalahan mereka. Rano dan Sinta tahu bahwa kebahagiaan mereka bukan untuk dibuktikan kepada siapapun, tetapi untuk diri mereka berdua. Dengan penuh kebahagiaan, mereka menjalani hari-hari mereka.
Sinta yang dulu tertekan kini lebih ceria, menjalani masa kehamilannya dengan penuh harapan. Rano, yang selalu setia mendampinginya, merasakan kebahagiaan yang semakin membesar. Setiap hari, mereka membayangkan masa depan yang lebih cerah, penuh dengan tawa anak yang akan mengisi rumah mereka. Akhirnya, omongan-omongan buruk itu hanya tinggal kenangan. Warga desa yang dulu mencibir kini mulai belajar untuk lebih bijaksana dalam berbicara. Mereka sadar bahwa tak seharusnya mereka menilai kehidupan orang lain hanya dari pandangan sepihak. Semua yang mereka ucapkan tak lagi berarti, karena Sinta dan Rano telah membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan mereka jauh lebih kuat daripada gosip atau tuduhan yang tak berdasar. Kehamilan Sinta telah memasuki bulan ke-7, dan kebahagiaan mereka semakin terasa penuh. Rano yang dulunya begitu khawatir, kini mulai merasa lebih tenang, meskipun ada satu hal yang mulai mengganggunya. Setiap malam, menjelang tidur, ia merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Pada malam itu, setelah mereka berdua bersiap untuk tidur, Rano melihatnya lagi, ular itu. Sungguh aneh, ular besar itu tampak melingkar di dekat tempat tidur mereka, tepat di sebelah Sinta yang tengah terlelap. Mata ular itu menyala merah seperti api, menatap Rano dengan tajam. Rano hampir bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh ular itu, meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu ia ingin mengedipkan mata atau bergerak, ular itu langsung menghilang begitu saja, seakan tidak pernah ada. Hati Rano berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya. Ular itu bukan hal biasa, dan meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak ingin Sinta tahu. Ia khawatir jika memberitahunya, istrinya yang sedang hamil akan merasa takut dan cemas, dan itu tentu saja akan membuat kondisi kehamilan Sinta terganggu. Hari-hari berlalu, dan meskipun kejadian itu terus berulang setiap malam, Rano berusaha keras untuk menyembunyikan kecemasannya. Ia memilih untuk tidur lebih larut, tidak pernah tidur saat Sinta tidur, dan tetap berjaga. Setiap kali ular itu muncul, ia hanya diam dan berharap makhluk itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, semakin hari, perasaan cemas itu semakin berat di pundaknya. Mimpi buruk dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan itu menghantui pikirannya, membuatnya merasa semakin terisolasi. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancam mereka, sesuatu yang tidak bisa ia cegah. Rano berusaha menenangkan dirinya dengan bekerja lebih keras, namun setiap malam ia selalu terbangun dengan perasaan yang tidak tenang. Ular itu tidak hanya muncul saat ia sedang tidur, tetapi juga saat ia terjaga di tengah malam, dan itu membuatnya semakin merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Rano semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin melindungi Sinta, tetapi di sisi lain, perasaan takut yang ia pendam membuatnya semakin merasa terjepit. Jika aku menceritakan ini pada Sinta, bukankah aku justru akan membuatnya lebih khawatir? Bagaimana jika ini hanya perasaan takutku saja, pikirnya. Suatu malam, saat ular itu muncul lagi, Rano tidak bisa menahan diri. Ia bangun dengan buru-buru, berusaha untuk mengusir ketakutannya, dan melihat Sinta yang tidur dengan tenang di sampingnya. Ketika ia melihat istrinya, hatinya semakin berat. Bagaimana jika hal ini berbahaya untuknya? Untuk bayi kita, pikir Rano. Namun, ia tetap memilih untuk tidak memberitahu Sinta, takut istrinya akan cemas dan merasa terancam. Setiap hari yang berlalu, beban itu semakin terasa di hati Rano. Perasaan takut akan ular yang muncul kembali setiap malam mengganggunya, tetapi ia tetap diam, berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia ingin menjadi suami yang kuat, yang bisa melindungi istrinya dari segala bahaya. Rano kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pagi-pagi sekali, ia membuka warung makanan yang sudah menjadi usaha turun-temurun keluarganya. Setiap hari, ia berjualan dengan tekun, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Meski begitu, pikirannya seringkali melayang, tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Kejadian-kejadian aneh yang ia alami belakangan ini, terutama yang berhubungan dengan ular bermata merah, terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melayani pembeli, wajah ular itu terbayang jelas di benaknya,
mata merahnya yang menakutkan, seolah mengawasinya setiap saat. Rano merasa ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan, dan meskipun ia berusaha untuk tenang, perasaan gelisah itu terus mengganggunya. Pada suatu sore, saat Rano sedang melamun di belakang warung, seseorang datang menghampirinya. Orang itu adalah Jaka, seorang pria parubaya yang sering berkunjung ke warung Rano. Jaka dikenal sebagai orang yang suka bercerita tentang hal-hal mistis dan legenda-legenda yang ada di desanya. Rano tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita seperti itu, tetapi Jaka selalu bercerita dengan antusias, dan kadang, ceritanya terdengar begitu hidup. "Hai, Rano," sapa Jaka, sambil duduk di kursi kayu yang ada di depan warung. "Halo, Kang Jaka. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Rano, berusaha tetap ramah meskipun pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Jaka menyandarkan punggungnya ke kursi dan mulai bercerita dengan suara rendah, seolah mengajak Rano masuk ke dalam cerita yang ingin ia bagikan. "Beberapa malam yang lalu, tepatnya malam Selasa Kliwon, saya melihat sesuatu yang aneh. Di atas rumahmu, ada kereta kencana terbang. Tidak seperti kereta kencana biasa, ini terbang di udara, dikelilingi cahaya putih yang menyilaukan. Di dalam kereta itu, ada sosok wanita berpakaian hijau, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya menyala seperti api." Rano yang mendengar cerita itu langsung terdiam, matanya melebar. "Kang Jaka, jangan-jangan sampean salah lihat kali. Mungkin itu hanya halusinasi atau perasaan sampean saja," jawabnya, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Rano merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan. Cerita Jaka tentang kereta kencana itu membuatnya teringat pada ular bermata merah yang terus mengganggunya. Apa mungkin ada hubungannya antara ular itu dengan sosok yang dilihat oleh Jaka? Apakah ini pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi? Rano mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa Jaka hanya bercerita tanpa dasar. Namun, perasaan tidak tenang itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai dari bayang-bayang. "Saya kira, Kang, itu hanya cerita rakyat yang sudah lama beredar," kata Rano, mencoba mengganti topik dan mengusir kecemasannya. "Kadang-kadang kita terlalu terbawa suasana." Jaka tersenyum samar, seolah mengerti bahwa Rano tidak sepenuhnya percaya. "Bisa saja, Rano. Tapi kadang, ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Kadang, yang kita lihat itu adalah tanda-tanda yang datang dari tempat yang tidak kita ketahui." Rano menelan ludah, tak tahu harus bagaimana. Jaka pun melanjutkan ceritanya, tetapi Rano tidak bisa mendengarkan lebih lanjut. Pikirannya terjebak pada satu hal, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ular bermata merah itu selalu muncul? Apakah ini ada kaitannya dengan cerita Jaka tentang kereta kencana dan sosok wanita berpakaian hijau yang terbang di atas rumahnya? Waktu berlalu, dan kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui Rano semakin membuatnya resah. Setiap malam, kecemasan itu terus mengganggunya, meski ia berusaha untuk terus menjalani hidup dengan normal. Namun, entah mengapa perasaan aneh itu semakin kuat, terutama setiap kali malam Selasa Kliwon tiba. Pada malam itu, saat jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, Rano terbangun dari tidurnya. Ketika matanya terpejam, pikirannya tak bisa lepas dari perasaan gelisah yang mencekam. Perlahan, ia membuka mata dan melihat keadaan sekitar kamar yang gelap. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara desiran angin yang menerobos melalui celah-celah jendela. Namun, ketika ia mendengar suara yang datang dari arah kamar mandi, matanya terbelalak. Ia melihat bayangan Sinta, istrinya, sedang melakukan sesuatu di dalam kamar mandi. Sinta sedang memandikan tubuhnya dengan bunga, kembang 7 rupa. Bau harum bunga itu tercium sampai ke tempat tidur Rano, membuatnya semakin bingung. Tapi ada sesuatu yang lebih membuatnya terkejut. Saat itu, matanya tertuju pada tiang kamar mandi di dekat Sinta. Di sana, seperti biasa, ular bermata merah itu muncul, melilit di sekitar tiang kamar mandi dengan tubuhnya yang panjang dan menjalar perlahan. Mata ular itu bersinar merah, menatap tajam ke arah Rano, dan saat ia berusaha bergerak, ular itu langsung menghilang, seolah lenyap dalam kegelapan malam. Rano terpaku, jantungnya berdegup kencang.
Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Kenapa ular itu muncul lagi, dan mengapa ia terus berhubungan dengan setiap malam Selasa Kliwon? Apakah ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Sinta? Pikirannya berkecamuk, dan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan mulai mencengkeram hatinya. Ia merasa ada yang disembunyikan dari dirinya, ada sesuatu yang tak diberitahukan oleh istrinya. Dengan perasaan yang penuh tanda tanya, Rano keluar dari kamarnya, mendekati kamar mandi tempat Sinta sedang berdiri. Perlahan, ia mengetuk pintu kamar mandi. "Sinta," panggilnya dengan suara pelan. "Kenapa malam hari begini kamu mandi? Biasanya kamu mandi jam segini." Dari dalam kamar mandi, terdengar suara lembut Sinta menjawab, "Aku hanya ingin tubuhku wangi, Mas." Namun, meskipun Sinta menjawab dengan tenang, hati Rano terasa cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa malam-malam seperti ini, Sinta melakukan hal yang jarang ia lakukan? Dan kenapa selalu ada hubungan antara kembang 7 rupa, ular itu, dan malam Selasa Kliwon? Rano merasa semakin bingung. Meski Sinta menjawab dengan santai, perasaan tidak percaya mulai menggerogoti pikirannya. "Apa yang kamu sembunyikan dariku, Sinta?" batinnya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tersembunyi di balik semua ini, tetapi ia belum bisa mengungkapnya. Waktu sudah larut, dan Rano merasa kelelahan. Ketika Sinta keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang wangi oleh bunga, Rano memilih untuk tidak melanjutkan percakapan. Ia merasa hati dan pikirannya terlalu kacau untuk membahasnya lebih lanjut. "Baiklah," jawab Rano, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin tidur. Nanti kita bicarakan lagi." Sinta hanya mengangguk pelan, lalu berbaring di sampingnya. Namun, meski ia terbaring di samping istrinya, rasa tidak tenang terus mengganggu Rano. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, dan ia tahu, kejanggalan ini tidak akan berakhir begitu saja. Ia terdiam dalam gelap, memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam mereka? Rano hanya bisa berharap bahwa ia akan segera menemukan jawabannya, meskipun dalam hatinya ia merasa semakin terperangkap dalam misteri yang tak terpecahkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kehamilan Sinta yang sudah memasuki bulan ke-9 itu menandakan bahwa waktu melahirkan semakin dekat. Malam itu, ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, Sinta mulai merasakan sakit yang hebat di perutnya. Rasa sakit itu datang dengan intensitas yang semakin meningkat, membuat Sinta terengah-engah dan menggigit bibir menahan rasa nyeri. "Mas," suara Sinta terdengar parau, matanya memancarkan kecemasan yang jelas. "Aku rasa sudah waktunya." Rano yang melihat istrinya terkulai lemas di tempat tidur langsung panik. Ia tak bisa lagi berpikir dengan jernih. "Sinta, sabari. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit," ujarnya dengan cemas, matanya berkeliling mencari jalan keluar. Namun, tak ada waktu untuk menunggu lama. Di luar, hujan gerimis mulai turun perlahan, menambah kesan tegang pada malam itu. Tanpa berpikir panjang, Rano berlari keluar rumah menuju rumah tetangganya, Pak Kirman, yang memiliki becak yang biasa digunakan untuk mengantar orang ke pasar. Dengan tergesa-gesa, Rano meminta Pak Kirman untuk mengantarkan Sinta ke rumah sakit terdekat. Pak Kirman yang sudah lanjut usia itu terlihat sedikit ragu, namun melihat keadaan Sinta yang tampak kesakitan, ia segera menyiapkan becaknya dengan hati-hati. "Ayo, Mas Rano, cepat masuk. Jangan khawatir, saya akan bawa mereka dengan hati-hati," katanya dengan penuh perhatian. Dengan cepat, mereka bertiga bergegas menuju rumah sakit. Suara derap roda becak menyatu dengan suara hujan yang semakin deras, membuat suasana semakin mencekam. Dalam perjalanan itu, Rano memandang Sinta yang terbaring lemah di atas becak, wajahnya penuh kekhawatiran. "Sabar ya, Sinta. Kita sudah hampir sampai," bisiknya, berusaha menenangkan istrinya. Setibanya di rumah sakit, suasana semakin tegang. Rano dengan cepat menggendong Sinta dan membawanya masuk, namun Sinta sudah tidak bisa banyak bicara. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan setiap detik terasa sangat lama. Begitu sampai di ruang gawat darurat, seorang perawat segera menyambut mereka dan membantu Sinta dibawa ke ruang melahirkan. "Tenang, Bu. Kami akan segera memeriksanya,"
ujar perawat itu dengan suara tenang, meskipun suasana di ruang rumah sakit itu penuh kecemasan. Sinta yang sudah mulai kelelahan, menatap Rano dengan pandangan yang penuh makna. "Maafkan aku, Mas," Sinta berbisik dengan suara yang lemah. "Jaga anak kita nanti, ya kalau dia sudah lahir. Jangan sampai ada yang kurang." Kata-kata itu menghujam hati Rano seperti petir. Ia merasa ada sesuatu yang berat yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, tapi ia tak tahu apa. "Sinta, apa maksudmu?" Rano bertanya dengan suara serak, tetapi Sinta sudah tidak lagi menjawab. Sinta dibawa oleh perawat menuju ruang melahirkan, meninggalkan Rano yang terdiam di luar dengan perasaan campur aduk, khawatir, takut, dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Rano hanya bisa menatap pintu ruang melahirkan yang perlahan tertutup, sementara jantungnya berdegup kencang, menunggu kabar yang belum pasti. Malam itu, entah apa yang akan terjadi. Namun, satu hal yang pasti, perasaan cemas Rano semakin membengkak, seiring dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Suasana malam yang tadinya mencekam kini berubah menjadi penuh harapan. Rano menunggu dengan cemas di luar ruang melahirkan, setiap detik yang berlalu terasa sangat lama. Namun, akhirnya, suara tangisan bayi yang terdengar dari dalam ruang melahirkan seperti musik indah bagi telinganya. Hatinya yang sempat diliputi kecemasan kini dipenuhi kebahagiaan yang tak terkatakan. "Anakku, anakku akhirnya lahir," pikir Rano dengan perasaan lega yang mendalam. Matanya berkaca-kaca, dan bibirnya hampir tersenyum. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah suara tangisan bayi mereda, pintu ruang melahirkan terbuka, dan seorang dokter keluar dengan wajah yang penuh kesedihan. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak cemas, membuat Rano terperangah. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Bagaimana dengan Sinta?" tanya Rano, suara gemetar karena cemas. Dokter itu terdiam sejenak, menatap Rano dengan tatapan penuh belas kasihan. "Maaf, Pak, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Namun istri Anda, Sinta, mengalami pendarahan yang sangat hebat. Kami tidak bisa menyelamatkannya." Rano merasa dunia seolah runtuh seketika. Kata-kata dokter itu berputar-putar di kepalanya. "Hah? Apa?" Rano hanya bisa menggumamkan kata-kata itu dengan suara serak. Tangannya yang tadi sempat gemetar karena kebahagiaan kini tiba-tiba terasa kaku. Hatinya seolah terkoyak. Dokter itu memandang Rano dengan tatapan penuh empati, lalu perlahan-lahan meninggalkan Rano di lorong rumah sakit yang sepi, membawa kabar sedih tentang kehilangan yang begitu mendalam. Rano berdiri terpaku, tubuhnya terasa lemas. Setiap inci di hatinya terasa kosong, tak ada lagi yang bisa ia rasakan selain sakit yang mendalam. Seperti ada yang hilang begitu saja, tak ada penjelasan. Semua yang terjadi terlalu cepat, tidak masuk akal. Anak yang baru lahir, dan istri yang baru saja pergi. Ada misteri apa sebenarnya? Gumam Rano dengan kesedihan.